Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata Ad-Dhahhaku, Imam Ad-Dhahhak. Apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak? Man mata, man siapa orang, mata yang mati, meninggal dunia, wa huwa dan dia mudminu khamrin, peminum khamr, tukang mabuk, tukang mabuk mati, bu'isa dibangkitkan, yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa huwa dan dia sakronu dalam keadaan mabuk pula. Waruya Sa'idun, dan warawa Sa'idun, dan meriwayatkan Imam Sa'id an Qatadata dari sahabat Qatadah. Qala, dia berkata, dzukira, telah disebutkan lana kepada kami, annan nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, arba'atun, 4 golongan, la yajiduna, mereka tidak mendapatkan, tidak menemukan, rihal jannati, bau wanginya surga. Wa anna raihaha, wa anna rihaha, dan bahwasanya baunya surga itu la yujadu, baru ditemukan, pasti akan ditemukan, atau baru akan didapati, min masirati khamsimi'ati amin, dalam jarak perjalanan 500 tahun. Siapa 5 golongan yang tidak mendapati baunya surga? Yang pertama, al-bakhilu, orang bakhil, bin pelit, bin medit, bin koret, bin kikir. Wal mannanu, dan yang kedua, tukang adu domba. Wa mudminul khamri, dan yang ketiga, peminum khamr. Wal aqu liwalidayhi, dan yang keempat adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih membahas tentang bahaya minuman keras. Bahaya minuman keras atau yang sejenisnya, ada bahaya untuk diri pribadinya, ada pula bahaya untuk lingkungan masyarakatnya. Bahaya dari segi fisik, bahwa orang-orang yang gemar minum, gemar mabok, jenis apapun itu akan merusak fisik anggota badan. Misalnya dia tukang mabok minuman keras, biasanya tua sebelum masanya, ya. Umur masih muda, tapi ya, fisiknya sudah tua karena sering minum, sering mabok, jalannya sempoyongan terus, ya. Jadi akhirnya dia cepat tua. Secara fisik biasanya akan lebih cepat rusak. Biasanya ya unsur mulut, ya, gigi biasanya rontok duluan. Ini mohon maaf, bukan berarti yang sudah ompong tukang minum, enggak, ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Kemudian pandangan mata itu bisa kabur, bahkan bisa jadi akhirnya tidak bisa melihat. Kemudian anggota fisik yang lain, ya, seperti badan, ya, tidak memiliki kemampuan secara maksimal. Belum fisik anggota-anggota badan yang lain yang ada dalam tubuh orang yang tukang mabuk, tukang minum. Itu akibat
yang ditimbulkan oleh orang minum. Tentu berbeda obat, berbeda efeknya. Kalau misalnya mabok minuman, ya biasanya ya begitu badannya, ya loyo, sempoyongan ya. Kalau misalnya yang diminum, apalagi dah tuh, saya nggak paham macamnya ya. Kalau zaman yang lalu-lalu itu ya, yang bisa merusak badan itu bisa gosong badannya, ya bisa gosong jantungnya. Yang pakai suntik itu apa namanya dulu? Ya sejenis itulah. Ya. Kemudian sekarang yang lebih marak itu sabu. Ya. Sabu itu perlahan-lahan juga akan menyebabkan ketagihan. Kalau udah ketagihan, sakau, ya bisa bahaya. Pendeknya, apa yang dilarang oleh Allah pasti akan berakibat kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Itu merugikan diri sendiri. Kemudian kerugian yang lain, sebab orang mabok itu hilang akal, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Bisa jadi gangguan jiwa yang kemudian menjadikan sebab ketidaktenangan rumah tangga, bisa pula menjadikan sebab tidak tenangnya lingkungan masyarakat. Karena itu para ulama ya, memberikan berbagai pandangan dan pendapat. Tentu pandangan dan pendapat para ulama itu dengan maksud dan tujuan bahwa orang-orang yang membiasakan ya mengkonsumsi obat-obat terlarang itu untuk segera berhenti. Berhenti, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, ditata hatinya, karena sebab orang yang melakukan perbuatan seperti itu tidak ada orang yang bisa melarang, tidak ada orang yang bisa menghentikannya kecuali ada kemauan dari diri sendiri. Termasuk diantaranya adalah Imam Ad-Dhahhak. Beliau memberikan pelajaran kepada kita bahaya orang yang mabok itu, bahwa kalau dia mati masih dalam keadaan membiasakan minum khamr atau sejenisnya ya, jadi dia belum bertaubat, belum berhenti, dia masih terus mengkonsumsi, kemudian dia mati, besok di hari kiamat dia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sempoyongan, tidak pada kondisi sehat sebagaimana orang yang sehat ya. Nah, kemudian bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini, kalau dia mati pada posisi belum bertaubat kepada Allah, bisa jadi pada akhirnya adalah akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Sebab Rasulullah menyebutkan mudminul khamri ka'abidil ausan. Orang yang tukang mabuk itu, kondisi orang mabuk itu seperti menyembah berhala. Lalu bagaimana di nerakanya? Kalau dia ada keinginan untuk bertaubat, tapi kemampuan untuk bertaubat itu tidak ada sebab lingkungannya memaksa dirinya, niatan ingin bertaubat itu harapannya adalah mendapati ampunan Allah. Tapi kalau sampai mati dia tidak ada keinginan bertaubat, yaitu urusan Allah. Kalaupun kemudian dia masuk ke dalam neraka, selama-lamanya dalam neraka, itu juga urusan Allah. Karena logikanya begini, orang yang tukang mabuk, seandainya dikasih umur sampai 100 tahun,
Masih mabok nggak? Masih. Kalau ditambahin 150 tahun, masih. 200 tahun, seumur hidup. Nah, maka logikanya orang mabok, ya dia belum bertaubat, kemudian dia belum ada keinginan untuk menghentikan. Kalau dia mati berarti ya, celakanya akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena iman dan perbuatan dosa itu tidak akan bersatu. Ya. Iman dan pekerjaan maksiat itu tidak akan bersatu. Orang Islam ngaku beriman, lalu dia berbuat maksiat. Dikala dia berbuat maksiat, dia sedang tidak punya iman. Kalau imannya ada, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Karena apa? Karena iman itu ada rasa takut kepada Allah, bukan takut kepada sesama manusia. Nah, jadi orang berani melanggar larangan Allah, ya, kata Rasulullah, la yazni zanin, ya, seseorang tidak berbuat zina manakala imannya ada dalam dirinya. Tapi ketika dia berbuat zina berarti imannya sedang kosong, sedang keluar dari dirinya. Karena itu Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, kalau berkurang lama-lama imannya habis. Gitu. Lalu bagaimana cara nambah iman? Ya Bapak kan punya HP. HP kalau dipakai terus baterainya lama-lama low bed. Baterainya menjadi habis. Nah, sebelum baterainya habis, supaya tidak mati, dicolok, dicas, disetrum. Nah, kita juga supaya iman kita itu tidak turun terus, caranya iman kita juga harus dicas. Di mana ngecasnya iman? Di sini. Di sini ngecasnya iman. Nah, kalau iman kita cas seperti ini, berarti volume iman kita ada. Kalau volume iman kita ada, insya Allah kita selamat dari perbuatan maksiat, selamat dari perbuatan dosa, karena imannya dicas, ya. Volume iman dalam diri, ya, baterai iman dalam diri ada. Mau berbuat dosa, ingat kepada Allah, ya Allah, takut mendingan gak jadi, seperti itu. Tapi kalau imannya gak ada, bablas sudah. Nah, itu bahayanya seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah, maka bagi kita atau mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sampai sekarang masih rajin mengkonsumsi obat-obat terlarang, manakala kita mampu untuk memberikan nasihat, maka nasihatin, jangan dibiarkan. Ya, nasihatin. Kan memang Rasulullah yang menyampaikan, idza ra'aitumul munkarat falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemunkaran, maka berantaslah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu nggak mampu, paling tidak memberantas dengan lisan. Nasihatin, kasih masukan. Berantas dengan tangan, dengan kekuasaan, ya pemerintah. Dalam hal ini aparat keamanan. Tapi aparat keamanan yang amanah, ya. Bukan aparat keamanan yang justru ngecok. Ya, kalau datang terima setoran itu oknum, ya. Nah, itu aman. Ya, aparat keamanan juga, cuman ngamanin dia. Ya, emang ada yang begitu? Wih, ada banyak lagi katanya, ya Allah. Ya, itu oknum, ya, pagar laut. Laut dipagerin, ya Allah. Ya, duitnya berapa gerobak gitu ya buat magerin laut.
Berapa kilo? Berapa kilometer? 36 kilometer. Iya. Ya. Satu RW aja paling berapa kilometer ini? Iya, ya Allah. Itu kalau orang yang duitnya nggak berseri ya nggak mungkin. Ya. Nah, jadi jaga diri dengan iman. Ya, dicas terus iman kita. Insya Allah kalau iman kita ada di diri, kita jadi aman. Ya. Tapi kalau iman lepas dari diri, maka hati-hati, bahayanya bisa celaka dan mencelakai orang lain. Jadi tugas kita begitu. Kalau kita nggak mampu memberantas dengan tangan, kita berantas dengan lisan. Kita nasihati, kita omongi. Ya. Maka bapak-bapak kudu waspada kalau ada anak saudara, anak tetangga yang sudah mulai melenceng, melakukan hal yang tidak baik, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, tugas kita ya ngingetin. Ya, kalau anak bapak yang diingetin, bapak jangan marah. Ya, itu tandanya orang yang ngingetin itu sayang sama kita. Cuman kadang-kadang sebaliknya, begitu dikasih tahu malah marah, bukan terima kasih. Terus seperti itu tugas kita. Sebab hidup ini rugi. Ya. Surat Al-Asri kan mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang nggak rugi siapa? Orang yang memiliki 4 hal. Ya. Pertama, illal ladzina amanu. Orang-orang yang ada iman dalam dirinya, dia tidak akan rugi. Karena orang yang ada iman akan terselamatkan hidupnya lewat iman. Yang kedua, wa amilus sholihat, mau beramal soleh, mau melakukan kebaikan. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling menasehati tentang kebenaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabri, saling menasehati tentang kesabaran. Jadi tugas kita, kalau kita yang melakukan perbuatan itu, ya, kita harus segera menghentikan. Kalau keluarga kita, tugas kita adalah terus ya mengingatkan. Orang-orang sekitar kita, tugas kita mengingatkan. Fa illam yastati', kalau nasehatin juga nggak berani, paling tidak fa biqalbi, lewat hati kita benci sama perbuatan itu. Iya. Marah, tapi marahnya di hatinya doang yang gedeg. Ya, kira-kira berhenti nggak tuh orang yang melakukan? Ya enggak, orang yang nggak tahu, kita senyum aja di depan dia, padahal hatinya gedeg. Maka kata Rasulullah itu adhaful iman yang paling lemah. Kayaknya banyak kan nih yang model ketiga ini ya. Ya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, itu keterangan yang pertama. Kemudian yang kedua, sabda dari Rasulullah SAW bahwa besok di akhirat ada 4 golongan yang tidak akan mendapati baunya surga. Surga itu baunya kayak apa? Ya wangi, seger, sedap ya. Radius berapa meter ya, bau surga itu bisa dicium. Kayak kita kadang-kadang pakai minyak wangi. Minyak wangi kita tergantung harga. Kalau harganya yang mahal, yang 1 gramnya itu di atas 300.000 ya, radius 10 meter itu sudah keendus sama orang lain ya, karena baunya, karena mahal. Tapi kalau sebotol cuman 10.000, 20.000 ya, diusap mah wangi, begitu keluar dari rumah udah hilang wanginya. Iya, kelas 20.000 gitu. Wanginya nggak hilang-hilang, itu minyak nyong-nyong.
Ya, kalau cari minyak wangi yang kita enak merasakan, orang lain juga enak merasakan baunya. Jangan yang penting bau wangi, ya, ya seger, enak gitu. Ya. Ada wanginya bikin mabok. Kadang begitu salaman nempel di tangan kita nggak hilang-hilang ya. Ada yang modelnya begitu. Ya, mungkin dia pingin pakai minyak wangi, tapi belum ngerti cara milih minyak wangi yang mana yang bagus. Gitu. Apa iya? Ya. Jadi bau wangi surga itu la yujadu min masirati khamsi mi'ati amin, bisa dirasakan yaitu perjalanan 500 tahun. Orang jalan kaki selama 500 tahun. Kira-kira sampai mana itu? Susah ngukurnya ya. Ya. Ya, mungkin kalau kita jalan ke timur terus 500 tahun, nanti jedulnya dari barat. Iya, ketemu lagi. Kan bumi ini kan bulat gitu. Ya, makanya ya cerita Abu Nawas sama seorang profesor tentang apa ilmu alam begitu. Kata profesor, bumi ini bulat. Jadi kalau orang jalan ke timur terus nanti ya balik lagi dari barat gitu. Kebetulan profesor itu kemalingan. Malingnya larinya ke timur. Abu Nawas ngubernya ke barat. Iya, kan dibego-bego, gimana sih orang larinya ke timur sih ke barat? Kata profesor, kalau ke timur terus nanti jedulnya dari barat. Ya saya cegat aja ke barat. Cuman berapa lama orang bisa sampai kembali lagi ke tempatnya? Nah itu masiratu khamsu mi'ati amin. Orang berangkat ibadah haji jalan kaki butuh waktu berapa tahun? Ya. Beberapa tahun yang lalu ada anak Pekalongan itu, anak Wonobringgo, itu ibadah haji jalan kaki 2 tahun. 2 tahun baru sampai. Ya enggak jalan kaki semua ya. Kalau sudah di pinggir laut ya bonceng kapal, berjalan kaki terus gimana? Iya, bonceng kapal ya, turun lagi jalan lagi bonceng kapal gitu. Ada yang naik sepeda itu orang mana itu? Ya orang Indonesia juga. Ya, itu ya kurang lebih 1,5 tahun. Ya, jadi 2 tahun baru sampai ke negeri Mekah. Ya. Nah ini berapa? 500 tahun. Jangka waktu 500 tahun perjalanan dari orang start sampai finish 500 tahun itu sudah bisa merasakan bau wanginya surga. Jadi kalau misalnya kita nggak kebagian bau wangi surga, berarti kita lebih jauh 500 tahun perjalanan kita sampai ke surga. Sementara negeri akhirat itu hitungannya wa inna yauman indahum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau hitungannya negeri akhirat berarti bau wangi surga itu cukup perjalanan 1 hari. Tapi 1 harinya setengah hari negeri akhirat, bukan negeri dunia. Nah orang kaya sama orang miskin sama-sama ahli ibadah, surganya duluan orang miskin. Selisih waktunya berapa lama? Iya, setengah hari negeri akhirat. Setengah hari negeri akhirat sama dengan 500 tahun negeri dunia. Kalau begitu enak orang miskin apa enak orang kaya? Orang miskin udah duduk mengkeruk di surga, orang kaya masih dihisap belum selesai. Ya. Ya.
Enakan miskin apa kaya? Tetap aja pengennya jadi orang kaya. Ya ini kan artinya berita gembira dari Rasulullah bagi orang-orang yang sudah terlanjur miskin. Jadi yang sudah terlanjur miskin bahagialah. Kenapa? Karena surganya bakal duluan. Nah, itu berita gembira itu. Siapa yang tidak merasakan bau wanginya surga? Ada 4 ya. Pertama, al-bakhil, orang pelit. Orang pelit itu contohnya seperti apa? Bukan contohnya siapa, bukan. Kita nggak boleh ya nyontohin orang ya. Contohnya seperti apa orang pelit itu? Iya. Orang duitnya ada, rezekinya ada, tapi tidak pernah mau berbagi. Kalau contohnya seperti siapa ya Qarun. Iya. Qarun itu orang pelit ya. Karena dia pelit, bakhil, akhirnya hartanya ya, ditimbun masuk ke dalam tanah, diamblesin ke tanah seluruhnya. Nah, maka kita jangan jadi orang pelit. Hemat boleh, tapi pelit jangan. Apa bedanya hemat sama pelit? Hemat itu memanfaatkan harta ya, sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak israf, tidak berlebihan. Yang bukan kebutuhan tidak perlu dibelanjakan, itu hemat. Tapi kalau pelit itu hartanya ada, itu merupakan kebutuhan, tapi tidak mau membelanjakan ya. Udah karuan sakit, kata orang-orang suruh bawa ke dokter, tapi karena orang pelit nggak mau ke dokter. Iya, dia ngitung kalau ke dokter BPJS nggak mampu ini, ya, nggak tercover BPJS, harus masuk rumah sakit. Wah, rumah sakit sekarang berapa sehari? Ya, kalau tidak tercover oleh BPJS, ya sehari dengan obat bisa jadi 5 juta sampai 10 juta. Ya kalau sehari kelar sembuh. Lah kalau seminggu, kalau sebulan, waduh sekian puluh juta ini. Nah, udahlah, nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit, obat warung aja, obat warung kan. Iya, ujung-ujungnya yang mati-mati juga. Nah, itu namanya orang pelit. Ya. Banyak orang membutuhkan, dia ada, dia tidak mau berbagi, namanya pelit. Orang lain ini malam nggak pada punya beras, bapak berasnya 2 karung. Sementara orang lain ini malam kelaparan nggak makan. Nah itu harusnya dibagi apa diapain? Nah, mestinya dibagi itu. Ya, bagi. Nah itu tugas RT itu, pendataan mana yang kaya, mana yang miskin. RT harus jeli mana warga yang keluarganya ini malam nggak makan ya. Supaya kemudian BLT apa namanya, bantuan langsung tunai itu tidak salah sasaran ya. Terus kemudian orang-orang kaya, orang yang rezekinya berlebih, supaya diberitahu bahwa ada warga yang kekurangan rezeki. Itu namanya tidak pelit. Lawannya pelit apa? Dermawan. Ya, murah, pemurah. Ya, sakhok. Ya. Ada sakhok, ada bakhil. Dermawan, ya, loman kalau bahasa Jawa. Ya, loman, loman. Dermawan, loman itu bukan boros. Ya. Sebab dia tetap ya memanfaatkan harta itu pada porsinya, pada porsi-porsi yang benar. Ya, tetap ada hitungannya. Kalau boros kan ya digelontorin aja ya. Ya. Jadi apa tadi? Loman ya, itu bukan berarti boros ya. Kemudian orang itu punya perhitungan ya, punya perhitungan dalam hidup, namanya hemat, bukan berarti
bakhil, sekalipun hampir sama, ya. Tapi porsinya berbeda-beda. Siapa lagi? Wal mannan, orang yang seneng ngadu domba, ya. Ya, bahasa kita adu domba, dombanya diadu, ya. Padahal domba nggak salah, diadu aja, ya. Iya. Mengadu-adu, ya. Jadi ini orang nggak seneng kalau kampungnya sepi. Bagaimana caranya supaya kampungnya rame? Dibikin orang pada berantem satu sama lain. Itu namanya ngadu-adu. Ya. Iya. Ngadu domba udah nggak boleh katanya. Ya, ngadu ayam juga nggak boleh. Ya. Ya, ngadu-adu dah. Ya. Ya. Itu al-mannan. Nah, kita kadang-kadang tanpa terasa suka ada bahasa kita yang suka menjadikan sebab orang lain marah terhadap lain orang. Ya. Kadang-kadang tanpa terasa begitu. Kita lagi ngobrol, bicara A, B, C, D, E dan sebagainya. Nggak taunya yang diajak ngobrol teman akrab sama orang yang kita obrolin. Ujung-ujungnya sampai ke sono. Jadinya fitnah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Karena itu Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berghibah antara satu dengan yang lain. Sebab berghibah itu sama dengan makan bangkai teman sendiri. Lalu kemudian yang ketiga yang sedang menjadi pembahasan kita adalah mudminul khamri, orang yang minum khamr. Maka sungguh na'udzubillah summa na'udzubillah, ya, orang meninggal dunia masih dalam keadaan mabuk, ya. Na'udzubillah. Karena apa? Berarti pada posisi dia sedang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudminul khamr. Kemudian yang keempat wal aquli walidayhi, orang yang dia durhaka kepada kedua orang tua. Nah, memang zaman sekarang ini kan anak-anak itu ya, beda dengan anak-anak zaman dulu, ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, keluarga kita, cucu kita aja lah. Coba kalau misalnya mau minum, itu satu kalimat doang, minum. Ya, minum gitu. Lapar makan gitu kan. Satu kata doang, ya. Nah, itu kita sebagai orang tua itu pertama kita diemin aja dulu, ya. Kalau dia sudah bolak-balik minum, ya. Minum dong. Nah, keluar dua kata tuh, ya. Nanti keluar lagi, gua mau minum gitu. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita paranin. Yang kamu ajak ngomong siapa gitu, ya, kita paranin tuh, kamu lagi ngomong sama siapa, nah, ya ngomong sama engkong lah, sama nenek atau sama siapa di situ. Ya kalau begitu bahasanya kudu komplit, ya. Nek, Dede haus minta minum, tolong ambilkan. Ini kudu dibimbing begini, Pak, kudu dibimbing begini. Kalau minum, karena saking sayangnya neneknya ambilin, kasih minum. Makan, sendokin, kasih minum. Nanti dia jadi raja. Lama-lama jadi raja sampai gede, ya, begitu. Baik itu kepada anak, apalagi kepada cucu. Kalau kepada anak mungkin masih rada-rada gemes, ya. Tapi kalau sama cucu, ayo mau bagaimana? Iya, marah nggak bisa, iya. Ya, sampai kata bapaknya, wah apa sih? Cucunya jadi sayang, giliran anaknya dulu diomelin, kan gitu, ya. Nah, ini kita kudu memulai dari kita. Makan, lapar, diemin aja dulu, biarin. Sampai kemudian, ya, keluar kalimat, ya, keluar kata berikutnya. Sesudah itu baru deketi. Kamu ngajak ngomong sama siapa? Ya sama nenek lah. Ya udah, kalau begitu ngomongnya, Nek, saya lapar, tolong
buatkan makanan. Jadi nanti akhirnya dia punya tata krama, ya. Nah, sungguh pun begitu, kita kudu berupaya menggerakkan dia juga. Kalau kamu mau minta ambilin makanan, nenek minta tolong kamu ambil piring dulu tuh di situ. Nah, kalau misalnya minta bikinin susu misalnya, coba kamu ambil dulu kaleng susunya, ntar nenek yang bikinin. Nah, itu cara-cara seperti ini supaya nalar dia itu berkembang, sehingga dia tidak merasa jadi raja. Tapi kalau setiap minta diparanin, datengin, minta datengin, lama-lama dia merasa diri jadi raja. Nah, kalau sudah begitu, nanti makin susah, makin susah. Apalagi anak sudah ketergantungan orang tua, nanti sampai dia masih sudah kuliah, itu masih minta laden sama orang tuanya. Mau berangkat kuliah, ya, mandi aja, anduk ngambil sendiri nggak bisa, coba. Masih diambilin sama orang tuanya. Iya. Sampo habis, sabun habis, teriak doang. Iya. Ma, beli sampo habis. Sampai tinggal mau berangkat sarapan, masih nyuruh emaknya suruh beli sarapan, padahal sudah mahasiswa. Coba bayangkan. Nah, ini karena terbiasa dari kecil modelnya seperti itu. Ya, akhirnya orang tua dibudakin. Wajar nanti kalau dia sudah kerja, dia kawin, punya anak, emaknya yang suruh ngurusin anaknya. Emang kurang capek emaknya ngurusin anaknya. Ya Allah. Nah ini neneknya pada seneng karena anaknya pada kerja. Ya seneng itu kan dohirnya, batinnya mah pegel. Ya Allah, kagak ada rapi-rapinya. Dulu ngurusin anak, sekarang ngurusin cucu. Maka jangan sampai kita punya anak pada durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena nanti dia sendiri yang bakal celaka, tidak mampu memperoleh bau wanginya surga, apalagi masuk surga. Bau wanginya aja nggak kebagian. Masya Allah. Baik bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu sedikit. Saya senang kalau ada yang nambahin ya obrolan, silahkan. Ya. 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 Buat ngabisin waktu. Masih berapa menit? Ya. Baik. Di tempat hiburan, ya, sebut saja tempat diskotik atau tempat pelacuran atau tempat maksiat, ya, terjadi kebakaran, ya, sampai kemudian ada yang mati terbakar. Itu orang matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pertama yang perlu kita pahami, orang mati itu ada yang disebut mitatul khair dan mitatus su', ya. Mati pada posisi baik, mati pada posisi buruk. Ini pada kondisi matinya, ya. Misalnya rumah kebakaran, orang ahli ibadah, dia mati memang pada posisi kebakaran, tapi karena dia orang Islam, orang ahli ibadah, yakin bahwa dia termasuk orang-orang baik. Tapi dari sisi matinya itu namanya mitatassu, mati yang mengenaskan. Nah, bagaimana cara mengendalikan supaya tidak mati mengenaskan? Sedekah sir. Sedekah yang tidak dilihat oleh orang lain. Sebab kata Rasulullah, inna shadaqatas sirri tudfi'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah-sedekah kecil itu bisa mengendalikan diri dari mati yang mengenaskan. Nah, dalam mitatassu ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Mati yang mengenaskan ada yang mati dalam kebaikan, ada mati yang dalam keburukan. Mati yang dalam kebaikan tadi orang-orang yang
ahli ibadah rumahnya kebakaran, dia mati terbakar, itu tetap namanya husnul khotimah. Sekalipun semua itu adalah dhon, prasangka kita. Sebab kan nahnu na'lamu bizzawahir, kita melihat itu dari zahir, sedangkan batinnya, hakikatnya semua adalah kuasa Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di diskotik? Ya, mungkin ada karyawannya tukang sapu, dia sesungguhnya ahli ibadah, tapi kerjanya di tempat seperti itu, kemudian kebakaran dia mati, maka zahirnya mah jelek, tapi karena dia orang Islam, ya ahli ibadah, sebab dia kerja di situ, kita harus tetap husnudzon, berbaik sangka. Lalu bagaimana kalau yang lagi di kamar berdua lagi ya begituan dia mati? Ya udah, itu urusan dia kepada Allah. Zahirnya kita bilang ya dia ya su'ul khotimah, ya udah mati terbakar, terbakarnya lagi nungging berdua yang bukan suami istrinya, itu zahir. Ya, hakikatnya semua urusan Allah. Ingat cerita Nabi Musa suruh ngambil jenazah yang dibuang di tempat sampah. Ya, ada jenazah di kampung itu ya dibuang di tempat sampah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, itu ada jenazah di kampung sono, ya buang jenazah di tempat sampah, kamu ambil dia, kamu urusi dia." Emang kenapa ya Allah? Sebab dia itu mati dalam husnul khotimah. Nabi Musa datang ke kampung itu, "Pak, saya mau nyari orang yang dibuang di tempat sampah." "Ngapain dicari-cari? Orang dia orang jahat kok. Ya, tiap pagi dia pulang bawa botol minuman," katanya. Ya. Ternyata dia itu, bahasa kita tukang pemulung. Ya, pulang bawa botol minuman. Bukan diminum sama dia, tapi dia ngumpulin buat dijual lagi. Dia bukan orang ahli maksiat, tapi karena dia hidup di sekitar orang ahli maksiat, akhirnya kesangka orang tukang berbuat maksiat, maka diurus ya sama Nabi Musa. Nah, kita harus seperti itu. Kita terhadap orang lain itu tugas kita adalah husnudzon, berbaik sangka. Selebihnya itu urusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.